Hai girls, aku Audrey Nihak sebagai Indah di film Melankolia. Aku Ari Irham berperan sebagai Abimanyu Bamantara di film Narsis 90 Melankolia. Dan aku Taskia Namia berperan sebagai Sevia. Oke, pertama-tama boleh nggak diceritain sinopsis film? Abi nih, biasanya lebih tahu. Aku Abi. Jadi film ini bercerita tentang seorang anak remaja yang baru mau lulus SMA dan Selalu deh, teknologi ini. Dan kita berdua, aku sebagai Indah, Ya. kakaknya Abi, kita tuh hidup di keluarga yang bisa dibilang Sangat-sangat bahagia, romantis. romantis, mempunyai rutinitas. Terus Suatu ketika Abi ini tuh kehilangan seorang kakak yang sangat Kaguminya. Indah. Jadi Indah adalah orang nomor satu menurut Abi. Kedengarannya kan? Iya, jadi ceritanya tentang kehilangan, trauma, terus Gak mau pajak. Ya nggak wajar. Jadi ceritanya seorang adik yang kehilangan kakaknya dan di situ menceritakan jalan hidup si Abi itu kehilangan sosok kakaknya dan kehilangan keluarga itu bagaimana. dan pemain utamanya yakni Abi berusaha menggantikan Sosok kakaknya itu dengan ini Sevia. dengan Sevia. Dengan saya. Bukannya mengikhlaskan tapi malah berusaha menggantikan. Tuh. Ya. Nah kalau dari trailer nih, Abi nih kelihatan sedih banget kehilangan Indah kakaknya. Yes. Memangnya seberapa deket sih Abi sama Indah? Abi sama Indah. Seberapa dekat Abi sama Indah sangat dekat sekali karena dari dulu aja nih backgroundnya ceritain ya. Abi kalau misalkan dia setiap sakit atau kecil dia tuh selalu tidur sama Indah. Kalau misalkan dia lagi sakit atau lagi apa dan Bahkan kita masih mandi bareng waktu SD. Iya. waktu aku SMP itu aku masih mandi bareng. Gak mungkin. Nggak mungkin. Oh, nggak mungkin. Kalau SMP gak Nggak mungkin. Waktu aku SD aku masih mandi bareng sama ya Abi. gitu. Itu saking dekatnya. Kalau misalkan aku sakit aku bukannya ke kamar mamaku atau ke papaku tapi malah sama Indah dan Abi ini belajar banyak pengalaman baru dari Indah dan Abi ini hanutan hidup dia adalah Indah dan Indah adalah orang nomor satu di hidup Abi. Yang tak tergantikan. Iya. Lalu setelah itu Indah meninggal. Iya. Indah hilang karena kecelakaan pesawat. Dan si Abi ini menyalahkan dirinya atas kecelakaan yang dialami Indah. Oke, setelah Indah hilang, setelah itu Sevia kan muncul nih. Lalu dia jadi pengganti Indah. Kenapa harus Sevia yang jadi pengganti? Karena Sevia itu adalah sahabat Indah dari SD. Sebenarnya Kita bertiga selalu kemana-mana. kita selalu bertiga ceritanya memang kemana-mana bareng-bareng. Iya. Sevia itu tuh gimana ya? Sevia itu kan sebenarnya karakter yang dia itu introvert, dia nggak punya banyak teman. Nah, dia menemukan, maksudnya dia dari kecil tuh tipe yang memang tidak punya keluarga. Nah, dia tiba-tiba menemukan keluarga yang sangat dia idam-idamkan ini dari seorang Indah. Nah, di mana pas lagi kehilangan itu, dia sebenarnya rapuh juga, dia sakit juga, dia juga ngerasa kehilangan yang terdalam sama seperti Abi dan keluarganya. Tapi gimana Sevia itu harus kuat di depan keluarganya Indah dan Abi apalagi gitu. Dan apalagi kan mungkin orang yang paling terdekat dengan Indah yang selalu dilihat Abi kan juga Sevia gitu. Dan apalagi dengan tahun maksudnya umurnya Sevia sama Indah juga nggak beda jauh kan. Jadi mungkin sosoknya bisa digantikan yang bisa dirasakan menurut Abi sama seperti apa yang dia rasain kan cuma Sevia. Yang paling dekat sama Indah. Nah dan sosok Sevia ini bahkan sampai rela mengubah dirinya gitu. Benar-benar mirip seperti Indah. Apa gimana? Nonton aja. Nonton aja 9 April 2020. Soalnya itu kalau kita jelasin itu spoiler, jadi mendingan ditonton aja sih. Oke, selanjutnya ini film kalau aku lihat dari trailernya nih benar-benar penuh emosi banget. Kira-kira dari kalian masing-masing perannya tuh ada kesulitan apa aja sih? Oke. Dari siapa dulu? Dari siapa dulu? Siapa? Oh Mimpa Alayum Gap Indah. Breng. Indah. Aku duluan. Kesulitan karakter Abi menurut aku adalah si Abi ini mengasih emosi yang sangat dalam di film Narsis 90 Melankolia ini karena dia kehilangan salah satu orang yang tak tergantikan di hidupnya, yaitu adalah Indah yang menurut dia adalah orang nomor satu di hidupnya. Jadi kita semua itu mengalami apa yang namanya 5 stages of grief. Yang pertama ada denial, yang kedua ada anger, yang ketiga ada bargaining, yang keempat ada depression, yang kelima ada acceptance. Dan
di karakter si Abi maupun karakter semuanya itu mengalami 5 stages of grief ini. Menurut aku tantangannya adalah, bisa dibilang ini adalah turning point karir aku dalam berakting sih. Kenapa? Karena di film-film aku yang sebelumnya dan di film-film aku yang sebelumnya belum pernah mendapatkan peran maupun cerita yang seperti ini. Dan di film ini banyak banget hal yang belum pernah aku lakuin di film sebelumnya dilakuin di film ini. Emang apa nih? Banyak banget. Oh, banyak banget, ya. Yang lari gitu. Lari lama gitu. Oh, aku tantangannya buat jadi Sevia, kalau menurut aku karena di kehidupan nyata aku juga seorang yang jadi ibaratnya sahabat dari keluarga yang diidamkan. Tapi bedanya kalau Taskia adalah orang yang menjadi badut di sahabatnya untuk jadi bahan, maksudnya bikin dia ketawa, bikin dia gimana. Tapi kalau di sini kan Sevia lebih yang anteng gitu, dan semuanya yang di Melancholia menurut aku tantangan semua kan, sulit gitu, maksudnya nggak bisa diremehin juga karena itu semuanya main rasa. Gimana caranya nyampein apa yang kita rasain nih, apa yang di-build sama Bung Ipang dan Cinema dari ceritanya dan lain-lain bisa nyampe ke penonton gitu. Gimana caranya kita ngasih lihat juga nih cara-cara kita tuh ternyata ngadepin kehilangan itu dengan cara masing-masing yang berbeda-beda gitu. Di kehidupan nyata pun juga seperti itu. Nah ini mungkin bisa ditonton di generasi 90-an. Ya, tantangan terberatnya adalah membuat emosi-emosi ini terlihat serealistis mungkin pada penonton Dan bisa dipercaya. Iya, karena syutingnya kan juga kita ngambil yang happy, terus ngambil yang bisa dilihat di trailer kayak gitu, yang bisa sedark itu atau misalnya sesedih itu gitu. Jadi nggak gampang, Nggak buat gampang. tiba-tiba kita lagi happy, terus tiba-tiba kita harus benar-benar jadi sedih gitu. Karena kita kadang suka takut jadi bipolar gitu. Iya. Karena kayak dari yang ya abis ini next scene-nya seperti ini, oke, kita bisa diam lagi gitu. Bener-bener kayak roller coaster ya. Parah. Kalau aku sendiri ya, ternyata susah ya untuk menjadi kakak. Karena jujur aja aku ini anak tunggal kalian tau lah, bisa dibilang manja, kalau mau ngambil keputusan ya udah mikirin dirinya sendiri, terus bisa dibilang egois gitu. Tapi di sini dia harus berbagi sama adiknya, terus ya kita harus ngebangun chemistry gitu. Ya jujur aja untuk jadi kakak susah sih, untuk jadi kakak yang baik untuk Abi. Kalau Agni sendiri untuk bangun chemistry sebagai kakak nih sama Reham itu susah banget nggak sih? Enggak sih. enggak sih. Kok yang lain yang jawab? Iya makanya saya tadi Sorry. yang namanya Agni siapa sih? Iya. Enggak sih, kita semua ngebangun chemistry-nya enak kok, semuanya juga gampang, nggak Ada tembok. membuka diri masing-masing sih, kayak jadi kita juga satu manajemen, jadi emang juga sering main bareng, kalau nonton juga sering. sebelumnya kita udah saling kenal. Tapi kalau misalnya ditanya Sevia gitu, gimana sih hubungan sebagai Sevia dan Taskia untuk melihat mereka berdua? Gue sih percaya akan mereka kakak adik ya, maksudnya karena aku anak paling kecil di keluarga, mungkin berarti aku jadi Abi kan, terus ngeliat Indah memperlakukan Abi atau mereka bercanda, berantem, itu yang aku lakuin di rumah gitu. Jadi kadang mereka kayak, oke, enak nih buat kalian main, berantem, atau bercanda, atau apa buat jadi ngedalamin buat jadi Sevia juga enak untuk ngeliatin kayak lucu ya jadi Tapi pusing nggak? keluarga Pusing nggak? pusing karena tiba-tiba harus kayak stop, udah jangan berantem. Kalau mereka iseng-isengan tuh gue udah paling pusing beneran. Iya kan? Iya. Iya. Tapi Iya. tapi enaknya ya buat Indah jadi kakak tuh kalau punya adik kayak bisa nyuruh-nyuruh. Jadi buat development karakternya kita juga enak gitu. Bi, pijetin dong Bi tolong ambilin tasnya Mbak Indah dong Bi garukin dong Bi. Aku jadi kayak punya asisten pribadi gitu. Iya Bi. Iya loh. Sampai sekarang masih. Bayarannya mahal loh Ari Irham ini. Iya loh, jadi bayarannya. Kapan lagi punya asistennya Arin Ham? Tapi Rehamnya juga mau aja. Mau aja. Mau lah. Jadi udah kayak dianggap sebagai kakak ya. Iya benar. Bi tolong bawain tasnya Bi. Mau lu gitu. lucu soalnya sebenarnya lucu sih ngelihat kayak tadi aja sebelum kita masuk ke sini kita ngobrol ya udah dia perhatiin atau nggak dia main HP, tapi maksudnya dia ada di situ gitu. Biasanya kita jadi adik emang pengen Ngikutin banget aja ikut sama gitu. kakak, walaupun kayak di sini kan situasinya dia punya kakak-kakak cewek gitu. Kalau di kehidupan gue kan gue punya kakak-kakak cowok-cowok gitu, misalnya cowok sama cewek tapi lebih sering ke kakak cowok gitu. Terus kayak main ya enak ya ngeliatin kakak-kakak pada ngumpul. Jadi kalau yang aku lihat si Abi mungkin kalau lagi nggak sama kakaknya tuh
bisa jadi orang yang firm, bisa jadi orang yang dewasa gitu, bisa ngambil keputusan sendiri. Tapi kalau dia udah balik ke Indah, ke Sevia, dia bisa manja. Iya. Jadi kayak anak kecil Jadi juga. kayak anak kecil. Kan biasanya kan beneran. gitu kan, kalau misalnya udah nyaman ya udah jadi diri sendiri lagi. Tapi kalau di depan teman kan cool. 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 Aduh. Oke, balik lagi ke ini, ke diri kalian masing-masing. Ada nggak yang berbeda dari diri kalian setelah syuting film? Berbeda apa ya? Beda sih karena apa Kok ya? gue jadi segelap ini anaknya? Iya, karena apa ya, ini film Generasi 90-an Korea ini menurut aku ngasih impact yang besar sih ke hidup aku. Karena ini aku keluar dari zona nyaman aku juga kan di film aku sebelumnya, dan setelah syuting film ini mungkin aku jadi apa ya, ke bawah mellow, ke bawah dark juga Sampai ke- sekarang? sampai sekarang. Jadi nggak, I don't know, kayak ngerasanya kayak nggak happy dulu ya. Tapi itu negatif. I mean itu mungkin karakter, nggak mungkin itu karakter Harus kesekian. no, mungkin itu karakter Abi yang masih lekat di dalam karakter Ari sih. Karena karakter Abi ini terlalu kuat, dia ngemakan karakter Ari gitu kalau menurut diri saya sendiri gitu ya. Jadi kayak beberapa hari lalu pas ketemu sama Bintang, itu saudara kita kayak bilang, "Kamu bisa jadi apa?" Iya. Karena karakter terlalu kuat mungkin ngemakan karakter aslinya aku. Jadi kayak mungkin itu yang perlu dilepas. Terus Ari ada cara sendiri nggak untuk melepaskan karakter Abi? Mandi, cuci muka. Boleh. Kan kebersihin. Iya, boleh. Nah, kan kayak ya rukiah gitu loh. Lebih ke situ sih kayaknya. Masalah ya, Abi. Iya. Buat ngelepas mungkin mencoba cari celah untuk sering aja ngelakuin hobi yang sebelumnya pernah aku lakuin di hidup aku. Kayak orang yang di F45. Olahraga itu bukan hobi aku ya. Itu hobinya Mbak Indah dan Agni Iya. nih. Kalau misalkan hobinya aku kayak misalkan buat lagu atau enggak apa, kalau enggak dengerin musik atau apa, mungkin itu yang membantu banyak aku bisa lepas dari kantor jadi. Tapi ya dia tuh sampai ngikutin aku, Bi ikut ke F45 terus dia mau. Terus dia mati latihan di F45 terus katanya, wah gue dikerjain sama Agni sih. Bukan tuh enggak gitu. Seru Lah, kan? ya gitu. Iya nggak apa-apa loh. Terus kalau yang lain perubahan dalam hidup? Aku lebih ke perubahan positif sih setelah syuting. Ya nambah pengalaman baru, nambah teman baru, lebih terkenal lagi sama mereka, nambah keluarga baru. Terus juga kedepannya bisa berakting lebih baik lagi karena pengalamannya nambah. Tapi nggak ada perubahan secara psikologis yang kayak Ari. Ya kalau aku sendiri kan di sini belajar jadi kakak. Banyaknya jadi kakak untuk jadi pribadi yang nggak egois gitu. Di sini aku belajar untuk jadi manusia yang lebih nggak egois aja. Kalau buat Taskia sendiri yang nggak bisa lepas kali ya. Dulu aku doyan banget ke tempat rame. Maksudnya kayak ke kafe atau apa yang tempatnya rame gitu. Maksudnya nongkrongnya yang apa ya, yang bisa ngomong mulu terus rame-ramean banget gitu. Tapi sekarang aku lebih dari sebelum mulai syuting itu jadi malah risih di tempat rame kadang, dan kadang jadinya bawaannya capek karena memang Sevia. Jadi aku pernah waktu itu jalan sama manajerku memposisikan jadi Sevia, padahal aku udah pernah ke tempat itu 3 kali. Tapi saat keempat kali kesana aku mencoba untuk jadi, kita nyusun kayak kenalan jadinya Sevia aja ya, kenalan Sevia. Dan kita udah waktu itu aku jalan sama Baskara juga, chat Bas jangan manggil gue Taskia, jangan manggil gue Kia, jangan manggil gue Taskia, panggil gue Sevia. Oh ya udah, kenalan beberapa pas. Terus kayak asing, tapi nggak tahu kenapa ada part dari Taskia yang enjoy sih sama keasingan di tempat itu. Terus kayak lebih sering, jujur lebih sering melakukan apa yang Sevia lakukan. Maksudnya salah satunya mungkin kalau Taskia itu terlahir dengan keluarga yang besar, tinggal di banyak kepala, ibaratnya di rumah tuh banyak banget orang. Akhirnya kan nggak punya goa sendiri, sedangkan Sevia tuh selalu punya goanya gitu. Nah akhirnya selalu mencari goa itu sendiri di kamar mandi gitu sih, yang nggak bisa lepas. Dan sampai sekarang menurut aku kamar mandi jadi tempat tersafe buat aku sih, dan Tapi ternyaman. positif perubahannya. Menurut aku, kalau menurut aku positif, tapi nggak tahu menurut aku.
Tapi maksudnya Oh gue ngeliatnya jadi ke negatif ya? nggak tahu sih. Pengalaman di kamar mandi. Maksudnya kamar mandi tuh jadi kayak, tapi itu sebenarnya part of Taskia yang memang udah ada dari dulu, yang kayak setiap kalau aku bete itu pasti lari ke kamar mandi buat, karena aku nggak doyan yang wah gitu, jadi kayak cuma nafas, kamar mandi, keluar biar jadi yang netral lagi gitu. Terus paling lebih mellow, lebih parah lagi sih mellow-nya kayaknya. Lebih mengeluarkan sisi melonya aja gitu. Tapi dia nih anak emang melo banget. Emang mellow, maksudnya Iya. memang dari awal mereka semua tuh tahu kalau apa-apa dikit nangis, apa-apa dikit nangis gitu. Terus mungkin memang yang aku taruh di Sevia kan sisi lain dari sisi aku gitu. Maksudnya orang ngelihat aku ketawa-ketawa, jadi badut, nggak bisa diem, ngelihat orang diem kayaknya risih gitu. Tapi yang aku kasih lihat di Sevia ya memang itu mungkin part Taskia yang orang lain nggak lihat. Yang gue bisa diam, gue bisa butuh waktu sendiri, bisa nggak ngobrol, bisa nggak nyaman sebenarnya tapi memaksakan untuk nyaman gitu. Menurut kalian, satu kata untuk menggambarkan film generasi 90 dalam Korea ini apa? Nostalgia. Dia Kehilangan. kehilangan. Nah ini Apa ya? Satu kata banget. Apa gantikan aja nih? aku udah Itu disambung, tak tergantikan, mantap. Boleh loh. Jangan lupa nonton film generasi 90-an Melankolia Tanggal 9 April 2020 di seluruh bioskop Indonesia.